Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membuat tutorial baru, yaitu terkait dengan full stack Infinite Scroll, Express.js, dan juga React.js. Apa aja stack yang akan kita gunakan? Untuk front end, kita akan menggunakan React.js, kemudian React Bootstrap, kemudian Axios, kemudian React Infinite Scroll Component. Kemudian untuk backend-nya kita akan menggunakan Express.js, kemudian .env, kemudian Prisma ORM, dan juga MySQL. Apa aja kebutuhan dasar yang harus teman-teman siapkan? Teman-teman harus sudah menginstal Node.js, kemudian text editor. Nah, text editor yang akan kita gunakan kali ini adalah Visual Studio Code. Kemudian teman-teman juga harus sudah belajar terkait dengan JavaScript. Kemudian sudah memahami juga dasar Node.js, kemudian dasar-dasar Express.js, dan juga dasar SQL. Nah, outputnya akan kita dapatkan nanti kurang lebih seperti ini. Saya memiliki sekitar 10.000 data. Nah, kita akan load data ini dengan menggunakan Infinite Scroll. Ini ketika ditampilkan awal hanya sekitar 30 row. Tapi ketika kita lakukan scroll, dia akan terus bertambah. Dan ini terlihat lebih cepat dibandingkan kita langsung load semuanya ya. Tuh, dia akan bertambah sesuai dengan scroll yang kita lakukan. Kemudian kita juga bisa melakukan pencarian dari search bar ini. Misalkan saya mengetikkan John, kemudian saya tekan search, maka keyword ini akan memfilter dari kata John ini. Kalau misalkan mengandung John, dia akan dimunculkan. Dan ini juga sama. Di scroll baru dia akan munculkan page berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat projectnya. Silakan teman-teman buka lagi Visual Studio Code-nya. Saya sudah membuat folder baru Infinite Scroll dan kita sudah buka menggunakan Visual Studio Code. Saya juga sudah menyiapkan file dummy personaldata.csv. Nah, teman-teman bisa ambil file dummy-nya di kolom deskripsi di bawah. Kita akan membuat project untuk backend-nya. Teman-teman tekan Ctrl J untuk membuka terminal. Nah, kita akan membuat directory backend seperti ini. Kemudian saya akan masuk ke backend. Nah, pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js. Saya sudah menginstal Node.js versi 20.11. Kemudian saya menggunakan npm versi 10.0. Nah, project kita akan menggunakan Yarn. Saya sudah menginstal Yarn versi 1.22.19. Buat teman-teman yang belum menginstal Yarn, silahkan install terlebih dahulu. Ketikkan npm, kemudian i, kemudian strip g, kemudian ketikkan Yarn add versinya ya. Versinya supaya sama dengan saya, gunakan 1.22.19. Kemudian enter. Kalau sudah, teman-teman sudah bisa menggunakan perintah Yarn. Kita akan clear screen, kita akan inisiasi projectnya, ketikkan yarn init min y. Nanti akan terbentuk file baru packet.json seperti ini ya. Nah, kita akan menginstal beberapa dependensi untuk kebutuhan kita. Nah, kita membutuhkan Prisma dan juga .env. Saya menginstal Prisma Client, Core.env, dan Express. Saya akan tekan enter. Oke, kemudian saya juga akan menginstal untuk developmentnya, yaitu Eslin, Nodemon, dan Prisma. Kita akan enter. Oke, sudah selesai. Kita akan clear screen. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian packet.json kita sudah memiliki dependensi dan juga dep dependensi. Nah, kita akan lengkapi di sini untuk tipenya. Kita akan menggunakan modul. Kemudian kita akan tambahkan juga untuk script. Kita jalankan di sini start. Kemudian kita akan menjalankan nodemon. Kita akan gunakan file index ya. Kita slash kemudian src index.js. Kita save. Nah, seperti ini. Kita close lagi. Kemudian saya akan membuat directory untuk src-nya, mkdir src. Saya akan membuat folder src. Kemudian saya akan membuat file index.js di dalam src. Kita sudah membuat folder src seperti ini. Kemudian kita akan menginisiasi untuk Eslin. Saya akan gunakan npx, kemudian Eslin init.
Dan saya akan memilih untuk cek problem dan juga sintak ya. Kita pilih ini. Kemudian kita pilih JavaScript modul. Kita juga tidak menggunakan React untuk backend. Kemudian ini saya pilih no. Nah, saya tekan spasi untuk menguncheck browser dan saya akan mencek untuk node-nya. Kemudian saya enter. Saya akan memilih JSON untuk config-nya. Ini sudah terbentuk ya, aslin.rc.json-nya. Oke. Kemudian kita akan menginisiasi untuk prismanya. Kita bisa ketikkan npx, kemudian prisma. Kita akan menggunakan MySQL. Nah, di sini tinggal kita masukkan data source provider-nya MySQL. Kita enter. Nah, jika berhasil akan terbentuk folder Prisma di sini dan juga file INV-nya. Nah, di dalam file INV kita akan modifikasi untuk koneksinya. Nah, saya akan menggunakan usernya adalah root. Ini ya. Kemudian passwordnya saya tidak ada password di sini. Teman-teman bisa hapus. Kemudian untuk hostnya, teman-teman bisa menggunakan localhost ataupun menggunakan IP. Karena saya menggunakan IP 127, kemudian 0 dan 1 seperti ini. Dan saya juga akan mengganti ini password database-nya. Saya akan menggunakan infinite DB misalkan seperti ini. Teman-teman bebas ya, sesuaikan dengan kredensial teman-teman. Kalau ini bebas juga nama database-nya, tapi jangan menggunakan spasi kosong ya. Kalau misalkan ada dua kata bisa dihubungkan dengan underscore ataupun dengan camel case. Oke, seperti ini sudah teman-teman buka yang skema Prismanya. Pastikan teman-teman sudah menginstal ekstensi Prisma supaya ini bisa berwarna dan juga mendapatkan autocomplete. Teman-teman tinggal klik ekstensi di sini, ketikkan Prisma. Nah, nanti teman-teman bisa memiliki pewarnaan dan juga autocomplete. Ini tinggal diinstal, saya sudah menginstalnya. Oke, kita akan membuat model. Kita tinggal tambahkan di sini perintah model, kemudian nama modelnya. Kita akan gunakan personal data, kemudian kurung kurawal. Nah, personal data ini kita akan isi dengan fieldnya ID. Tipe datanya integer, kemudian dia adalah primary key. Dan juga kita akan definisikan defaultnya dia auto increment. Kemudian kita akan tambahkan di sini first name. First name. Nah, ini string. Kemudian saya akan tambahkan di sini last name, ini juga string. Kemudian saya akan tambahkan di sini email, ini string juga. Kemudian saya akan tambahkan gender, ini string. Kemudian saya akan tambahkan di sini IP address. Nah, IP address ini tipenya string juga. Ini model kita memiliki beberapa field yang akan kita jadikan contoh. First name, kemudian last name, email, gender, dan IP address. Kalau sudah, silakan teman-teman save. Nah, kita akan tekan Ctrl J lagi. Kita akan lakukan migrate. Kita akan clear screen, ketikkan npx, kemudian prisma, kemudian migrate. Saya akan menggunakan namanya init ya, dev, name-nya init, migrate dev. Kita enter. Nah, kalau berhasil nanti akan terbentuk migrate filenya di sini seperti ini. Dan teman-teman sudah bisa melihat di dalam database-nya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan developer, tinggal di refresh aja dan lihat di database-nya. Di sini sudah ada infinite DB seperti ini. Dan kalau misalkan teman-teman buka di dalamnya sudah ada ini personal data ya. Nah, kita akan coba migrasikan file CSV yang tadi kita punya ke sini ya. Kita akan klik kanan, kemudian ini ada import data, kemudian pilih CSV, kemudian next, tinggal dipilih aja. Ini personal data. Saya akan next, kemudian next lagi, next dan proses.
Ini sudah berhasil. Saya akan lihat datanya di sini. Nah, ini sudah masuk. Ini contoh 10.000 data yang akan kita gunakan. Seperti ini ya. Kalau sudah, teman-teman bisa minimize lagi. Sekarang kita akan tambahkan untuk config-nya. Saya akan close Prisma. Dan di bagian backend ini, saya akan tambahkan satu file jsconfig.json. Ini seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, kita akan definisikan config JavaScript-nya supaya ekspor import kita terbaca dan autocomplete-nya lebih mudah. Nah, seperti ini. Saya akan save. Kemudian saya akan tambahkan di bagian .env ini port. Kita akan menggunakan portnya 3000 ya. Nah, seperti ini. Saya akan save juga. Saya akan close. Dan terminalnya saya akan tutup, Ctrl J. Nah, di bagian prismanya juga saya kecilkan. Nah, di dalam src kita akan buat beberapa folder. Saya akan tambahkan di sini controllers. Kemudian saya juga akan membuat folder route. Dan saya juga akan membuat folder middleware. Kemudian saya juga akan membuat folder util ya. Di dalam util saya akan definisikan untuk koneksinya. Saya akan beri nama client.js. Nah, di dalam klien ini kita akan definisikan koneksi prismanya. Saya akan import ini Prisma client dari Prisma. Kemudian kita akan buat instan objeknya Prisma sama dengan new Prisma client. Kemudian kita akan ekspor default Prisma. Seperti ini untuk koneksinya. Kita close lagi. Kemudian di dalam controller saya akan buat file misalkan namanya personal controller.js. Di sini kita akan coba definisikan satu function dulu ya. Nanti isinya kita belakangan. Kita akan buat export cons misalkan get personal. Nah, ini sebuah asinkronus dan akan mengembalikan request dan respon. Kita isinya nanti ini kita save dulu saja. Kemudian saya juga akan menambahkan route di sini. Saya tambahkan di sini personal.route.js. Nah, dalam personal route ini kita definisikan, saya import lagi. Ini route dari Express. Kemudian kita akan definisikan konstanta personal route. Ini kita ambil dari router. Kita tinggal definisikan personal route. Kita gunakan metodenya get. Kemudian endpointnya kita gunakan personals. Nah, di sini kita panggil ya tadi get personal dari controller. Kita ekspor di sini. Export default personal route. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan buat satu lagi. Kalau misalkan ini memiliki banyak grup ya. Grup untuk route-nya kita bisa kumpulkan di sini index.js. Kita panggil lagi untuk routernya. Kita import, kemudian router dari Express. Dan kita buat sebuah konstanta route. Kita akan ambil dari router. Kita tinggal panggil di sini route, kemudian metodenya get. Kita tambahkan endpointnya misalkan API. Kemudian di sini kita tinggal panggil personal route sini. Kemudian saya akan tambahkan untuk page node point-nya, saya akan gunakan use. Endpoint-nya adalah semuanya ketika tidak ditemukan. Nah, kita akan gunakan request respond. Kita kirimkan pesan node phone-nya. Seperti ini.
Kemudian kita akan export default route-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan definisikan middleware-nya di sini. Saya definisikan index.js. Nah, dalam index.js kita akan import lagi express from, kita ambil dari express seperti ini. Kemudian kita buat sebuah konstanta, misalkan app middleware. Nah, kita akan ambil dari expressnya. Kemudian kita akan import juga course. Course kita ambil dari course. Kemudian kita akan import route. Kita ambil dari route ya. Oke. Kita definisikan app middleware. Kita use course. Namun mau default seperti ini boleh atau didefinisikan juga boleh ya. Nah, misalkan kita definisikan originnya ini true, kemudian kredensialnya saya buat true juga, kemudian private let-nya saya akan buat false, kemudian metodenya saya akan gunakan string di sini, semuanya aja seperti ini ya, kemudian tinggal di save. Nah, kemudian kita akan panggil app middleware, kemudian option, kita panggil semuanya. Kemudian kita gunakan app middleware, kita gunakan use, kita JSON-nya ambil. Kemudian kita panggil app middleware, kemudian use. Nah, kita akan route-nya panggil ke sini. Oke, kalau sudah kita akan ekspor default app middleware-nya. Ya, ini untuk middleware sudah kita definisikan. Sekarang kita akan definisikan di dalam index. Kita panggil lagi di sini, kita import express from express. Dan kita akan import juga .env /config. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta app. Kita akan ambil dari express. Nah, kemudian kita definisikan port. Nah, port ini kita akan ambil dari proses .env port. Kalau misalkan tidak ketemu, kita akan gunakan 3000 seperti ini ya. Oke, kemudian kita panggil app.use. Kita app middleware-nya kita panggil ke sini. Oke, kemudian kita app.listen kita jalankan ya. Nah, kita panggil portnya. Kemudian kita panggil callback-nya. Oke, ke sini kita console log aja. Ini saya akan menggunakan HTTP seperti ini. Kita save. Kita bisa mencobanya dulu. Saya akan tekan Ctrl J, kemudian saya akan clear screen. Kita jalankan yarn start. Ini, oke, sudah jalan. Kita akan tekan Ctrl dan klik. Nah, jika muncul not found seperti ini, berarti jalan ya. Karena tadi kita mendefinisikan not found seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba isi untuk bagian get personal ini. Nah, kita buka bagian kurungnya ini. Pertama, kita akan definisikan untuk class ID-nya. Saya akan buat sebuah konstanta di sini. Saya akan definisikan class ID. Class ID ini kita gunakan untuk mengetahui ID terakhir dari query yang kita punya atau seluruh data yang kita punya. Class ID. Nah, class ID ini kita dapatkan dari request, kemudian query. Kemudian kita ambil last ID. Nah, seperti ini. Karena last ID ini adalah string, kita akan ubah dulu parse ke integer ya. Kita ubah last ID ini ke dalam integer. Kalau misalkan tidak ada kiriman, kita akan ambil 0. Kita defaultnya 0 ya. Nah, jadi last ID ini kita ambil nanti dari URL. Oke.
Kemudian kita akan definisikan juga limitnya. Saya akan definisikan cons limit, ini query limit juga. Limitnya kita gunakan 10 aja. Kemudian saya akan buat cons untuk search. Nah, search ini kita akan gunakan search dan defaultnya adalah ini, mungkin kita ganti dengan search query ya. Search query. Nah, seperti ini. Dan kita juga akan inisiasi dulu. Saya akan inisiasi untuk result. Resultnya ini kita isi dengan array kosong seperti ini. Kemudian kita akan lakukan query. Kita akan memiliki dua query. Ya, query yang tidak yang ID-nya ini masih di bawah 1 dan yang di atas 1. Kita akan cek dulu. Misalkan last ID-nya ini kurang dari 1, artinya kita tidak perlu mengirimkan ID-nya berapa, karena kita akan paging. Ketika kita load tidak langsung semuanya, tapi kita batasi dari ID yang terakhir. Nah, ini kita akan result. Nah, result ini kita akan await, kita panggil prismanya, kita ambil utilnya, kemudian kita panggil personal data. Kemudian kita akan find many ya. Nah, seperti ini. Dalam kurung kita tambahkan di sini kondisinya. Nah, kondisi kita memiliki beberapa field. Kita tambahkan where. Nah, where-nya ini where kita gunakan kurung. Saya akan menggunakan operasi OR di sini. Operasi OR ini akan menampung beberapa kondisi. Pertama, saya akan cek first name. Teman-teman bisa ambil dari Prisma ini ya. Di sini ada first name. Saya akan ambil first name ini ke sini. Jika first name-nya ini, nah kita akan ambil contain, mengandung dari search. Nah, search yang inputan tadi ya, kita ambil dari sini query search. Oke, kemudian kita juga bisa saja di sini bukan hanya first name ya. Kita cek lagi last name, ini contain search juga. Seperti ini. Kemudian ini pastikan sama ya dengan yang ada di sini nih. Email. Kita buka lagi. Saya akan ambil email. Ini juga sama contain. Kemudian kita ambil lagi di sini tadi email gender. Kita ambil gendernya, kemudian kita cek lagi contain search lagi. Kemudian kita tambahkan satu lagi untuk IP address di sini ya. Kita ambil lagi di sini IP address. Nah, kita tambah ke sini IP address contain search lagi. Nah, ini untuk kita tutup bagian terminalnya ya. Nah, ini untuk query many yang pertama. Nah, kita tinggal tambahkan di bawahnya. Ini kan untuk where-nya, kita tambahkan di sini untuk limitnya. Kemudian kita akan tambahkan order by di sini, ID-nya kita descending. Nah, seperti ini ya. Ini belum ada tambahan kondisi yang lain. Oke, kita tambahkan else-nya. Ini kan if. Ini bisa kita kecilkan supaya tidak terlalu panjang. Ini if-nya. Kemudian kita tambahkan di sini else-nya. Nah, else-nya juga kita menggunakan result juga. Ini kita konten semuanya, kita ambil lagi. Nih, kita gunakan lagi. Oke. Nah, ini bisa kita copy aja ya dari sini. Resultnya kita copy. Nah, kita bisa paste ke ini. Paste. Nah, kita tinggal tambahkan aja di sini kondisi lainnya. Selain OR, kita akan membutuhkan ID yang lebih kecil
karena kita order by descending ya tadi. Nah, kita akan ambil yang lebih kecil daripada last ID. Ini bedanya hanya ini aja. Kita ada parameter ini lebih kecil daripada ID terakhirnya. Supaya kita hanya mengambil beberapa bagian saja sesuai dengan limitnya. Oke, jadi kita mengambil yang terakhir sebanyak jumlah limitnya. Ini kalau misalkan sudah, kita akan kirimkan ya. Ini kan untuk else-nya. Kita di luarnya kita tambahkan respond.json. Kita kirimkan di sini result. Saya kirimkan resultnya. Kemudian saya akan tambahkan last ID. Last ID kita akan ambil dari jika result length-nya ini lebih dari 0, maka kita akan ambil result yang result length-nya itu dikurangi 1 dan kita ambil ID-nya. Kalau misalkan tidak, kita akan kasih 0 ya. Kemudian saya akan kasih di sini hashmore. Nah, hashmore ini kita akan ambil dari result length, tapi ini bukan limit. Kita gunakan lebih besar sama dengan limit. Baru kita akan cek true. Kalau misalkan dia lebih besar kita kasih true, tapi kalau misalkan tidak kita kasih false. Jadi ada lagi gak page selanjutnya? Kita bisa tahu dari sini result length-nya, limit yang terakhirnya ini. Kalau misalkan dia sudah melebihi, maka kita kasih false, tidak ada lagi. Oke, kita gunakan length, kemudian lebih besar sama dengan limit. Kalau ini maka dia true atau lainnya false. Oke, kita sudah ada untuk personal controllernya. Sekarang kita akan coba untuk pengambilan datanya. Teman-teman gunakan Thunder Client. Saya menggunakan Thunder Client ya, seperti ini. Nah, kita bisa buka dengan menggunakan get seperti ini contohnya ya. Nah, contohnya ini saya akan mengambil portnya 3000, metodenya get personal. Kita tadi memiliki search query untuk filternya, kemudian kita juga memiliki last ID. Nah, misalkan last ID-nya ini belum ada ya. Saya akan kosongkan last ID-nya. Limitnya 20. Kita send, ini not found. Oh, ini salah ya, bukan get, tapi kita use. Kita save. Oke, kita coba kirimkan. Nah, sekarang sudah muncul ya. Ini sudah muncul. Nah, kita bisa lihat last ID-nya ini, kemudian last more-nya true. Kalau misalkan kita tambahkan yang tadi, tanda tanya, misalkan kita tambahkan last ID-nya ini ya, dan kita kirimkan, nah, maka dia akan bergeser sesuai dengan last ID-nya. 10, lihat teman-teman yang last ID-nya ini ya, 96812, ini harus sama dengan yang ini. Oke, ini sudah jalan. Selanjutnya kita akan menambahkan untuk front end-nya. Saya akan minimize bagian kode yang tidak kita pakai lagi. Saya close all seperti ini. Backend-nya kita kecilkan. Dan saya akan tekan lagi Ctrl J. Dan saya akan membuka terminal baru. Seperti ini. Nah, saya akan membuat front end-nya. Saya akan menggunakan yarn. Kemudian create. Kita create feed seperti ini. Dan saya akan kasih nama front end. Enter, kemudian saya akan pilih React, kemudian JavaScript, dan saya akan cd front end, saya akan clear screen dan ketikkan yarn. Oke, kita akan menginstal beberapa dependensi. Saya akan menginstal Axios, kemudian React Infinite Scroll Component. Saya akan install. Oke. Kemudian saya juga akan menginstal React Bootstrap-nya. Teman-teman kunjungi React Bootstrap dan get start. Nah, kita akan ambil bagian ini aja. Saya akan copy.
Kemudian kita akan panggil menggunakan yarn add dan enter. Oke, saya akan clear screen. Teman-teman bisa lihat di front end ini kita sudah memiliki packet JSON. Kita sudah menginstal Axios, kemudian Bootstrap, kemudian React Infinite Scroll Component. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan untuk config JavaScript-nya js config.json. Ini sudah pernah kita pelajari ya di video-video sebelumnya. Saya akan langsung tambahkan seperti ini. Nah, ini tujuannya supaya kita mendapatkan autocomplete yang lebih lengkap. Oke, saya akan close. Ini juga akan saya close. Dan kita akan coba definisikan env-nya. Teman-teman buka di bagian front end. Saya akan buat .env. Saya akan definisikan base URL yang tadi kita sudah buat ya. Untuk backend-nya kita menggunakan localhost, portnya 3000. Saya akan definisikan seperti ini. Kemudian saya akan close. Kita buka lagi src. Di sini ada main ya. Nah, di main ini kita akan tambahkan, nah, untuk index.css tidak kita pakai, kita akan hapus. Kita akan tambahkan untuk React Bootstrap-nya yang ini. Kita import, kita tambahkan di sini. Kemudian saya juga akan mendefinisikan untuk Axios-nya. Kita akan panggil Axios, kemudian default. Kemudian header, kemudian saya akan ambil post. Jadi dia akan mengirimkan. Teman-teman boleh application JSON seperti ini boleh, ataupun menggunakan yang ini juga boleh ya, application ini. Kemudian kita juga akan mendefinisikan untuk base URL-nya. Kita panggil default. Kemudian base URL kita akan menggunakan import, kemudian meta, kemudian env, kemudian kita akan gunakan env yang tadi kita sudah definisikan ini, kita tambahkan ke sini. Kemudian saya juga akan panggil Axios default, kemudian timeout-nya kita akan ambil dari import meta, kemudian env, kita ambil lagi yang timeout-nya, kita tambahkan ke sini dan kita tutup, kita save. Ini sudah. Kita akan hapus index.css-nya ini, kita delete. Kemudian app.css-nya juga kita delete. Nah, kita buka app-nya. Ini kita akan coba definisikan heading 1 hello world, H1 hello world. Nah, bagian yang ini tidak kita pakai, kita hapus, dan bagian yang atasnya juga kita hapus ya. Kita save. Sekarang kita coba jalankan dulu yarn dev. Oke, kita tekan Ctrl dan klik. Dilihat ini sudah muncul ya hello world-nya, berarti ini sudah jalan. Sekarang kita akan tambahkan komponen baru. Saya akan membuat folder baru di sini, namanya komponen. Kemudian saya akan membuat file baru di dalamnya, namanya personalis.jsx. Nah, supaya lebih mudah, pastikan teman-teman sudah menginstal ekstensi IE7, React Redux, React Native Snippet. Supaya kita bisa menggunakan snippet untuk basic komponennya. Kita ketikkan RAFCE, maka kita sudah bisa membuat basic komponennya seperti ini. Dan kita bisa langsung memanggilnya ke sini. Misalkan kita akan ganti, kita panggil personal list. Nah, kita akan save. Kita coba lihat. Nah, kita sudah memanggilnya ke sini, sudah berhasil.
saya tinggal memodifikasi untuk personalis. Saya akan menggunakan fragmen di sini. Oke. Kemudian kita coba panggil komponen bootstrapnya. Kita akan panggil container seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan class name-nya margin top, kita kasih 3 ya. Oke. Kemudian saya akan tambahkan untuk row seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan untuk call. Dan di dalamnya kita akan buat sebuah input group. Saya akan panggil dulu form kosong seperti ini. Dalam form saya akan panggil input group seperti ini. Kita akan tambahkan input group ini class name. Saya akan tambahkan margin bottomnya 3. Nah, dalam input group saya akan tambahkan form control, form, kemudian control. Nah, kita akan tambahkan misalkan placeholder ini short, kemudian titik 3. Kemudian saya akan tambahkan juga value. Nah, value-nya kita akan buat di sini sebuah hook ya. Kita buat sebuah konstanta search. Saya akan buat misalkan kita ganti query ya. Query, kemudian set query. Kemudian kita gunakan use state, defaultnya string kosong. Saya akan tambahkan value-nya ke sini. Query, kemudian ketika on change kita akan isi query-nya dan kita akan tutup untuk JSX-nya. Ini. Kemudian saya akan tambahkan button di sini. Kita akan panggil button dari ini ya, React Bootstrap. Kemudian kita akan tambahkan di sini type-nya submit. Kita buat type-nya submit. Kemudian saya akan tambahkan di sini variannya adalah info. Baru kita akan tambahkan teksnya adalah search. Kita save. Kita coba lihat dulu. Nah, ini sudah muncul ya. Kita tinggal menambahkan table. Kita akan tambahkan di bawahnya row lagi untuk tabelnya. Kita buat di sini sebuah row baru. Kita buat row. Dan di bawah row kita tambahkan lagi call. Kemudian kita buat table. Saya akan panggil table dari React Bootstrap. Kemudian saya akan panggil stripnya strip, kemudian saya akan panggil border, kemudian hover, dan ini saya akan tutup ya. Ini kita rapihkan sedikit. Oke, kemudian saya akan buat head seperti ini. Kemudian saya akan buat tr. Nah, kita akan buat th ya di sini. First name, kemudian last name, kemudian di sini kita email ya, email, kemudian di sini ada gender, kemudian ini ada IP address, IP address seperti ini. Kemudian di bawahnya kita akan buat sebuah body ya. Body, kita tambahkan tr lagi. Kemudian kita buat td, misalkan kita isi 1 ya. Kemudian pojok. Kemudian kita ganti dengan kode. Emailnya kode @gmail.com. Handle-nya mail,
Dan misalkan IP-nya 123, 123 akan seperti ini ya. Kita coba save. Sekarang kita coba lihat dulu. Ini sudah muncul ya search dan tabelnya. Sekarang kita tinggal memunculkan datanya. Nah, untuk memunculkan data kita tambahkan beberapa state. Saya akan buat di sini untuk data. Saya akan buat sebuah cons data ya. Saya akan buat cons di sini data, kemudian set data. Kita akan gunakan use state. Kemudian saya akan buat lagi di sini cons untuk class ID. Nah, last ID, kemudian kita akan tambahkan set last ID, defaultnya adalah 0. Kemudian saya akan buat lagi sebuah temp untuk menampung sementara, temp ID. Kita buat lagi di sini set temp ID, defaultnya 0 juga. Kemudian saya akan buat lagi untuk limit. Nah, limitnya kita akan kasih 30. Ini kemudian saya akan buat sebuah konstanta keyword. Nah, keyword ini kita akan gunakan untuk nanti ya, filter keyword. Oke, kemudian kita gunakan query sudah, kita tambahkan lagi di sini untuk hash more. Kita buat sebuah konstanta hash more. Kita gunakan di sini set hashmore, use state-nya kita gunakan true. Ya, ini untuk inisial datanya. Kemudian kita akan buat untuk mendapatkan datanya dari API. Kita gunakan konstanta, misalkan get data. Nah, get data ini kita buat sebuah asynchronous. Kita akan buat sebuah konstanta response. Ini kita akan await dari Axios. Nah, Axiosnya kita gunakan metodenya get. Kita gunakan backtick ya. Kita memiliki endpointnya API karena base URL-nya sudah kita definisikan ya. Personal page-nya kita gunakan query dulu di sini. Kita akan ambil search query baru last ID. Kita akan tambahkan seperti ini, search query, kemudian keyword, kemudian page last ID. Ini gunakan last ID lagi, last ID, kemudian kita gunakan limit. Kita bisa save supaya ke bawah seperti ini. Limit kita ambil limit. Nah, ini kita akan buat sebuah konstanta untuk menampung data baru, tidak langsung kita tambahkan ya. New data kita ambil dari response data, kemudian kita akan ambil resultnya. Result ini samakan dengan tadi yang kita kirimkan ya, JSON. Ini ada result, jadi ini harus sama, kalau beda nanti tidak ketemu. Resultnya kita tambahkan ke sini, kemudian kita akan set datanya ini supaya nanti mengambil patchingnya ya. Kita mengambil perubahannya saja dan ditambahkan terhadap yang sudah kita ambil. Kita akan set data, kita akan ambil data yang ada, kemudian kita isi gabungkan dengan yang data yang baru. Setternya seperti ini. Kemudian kita akan set juga di sini temp ID. Nah, temp ID kita akan ambil dari response, kemudian data, kemudian last ID. Kemudian kita akan set hashmore. Kita akan ambil dari response, kemudian kita ambil hashmore-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini kita memiliki hashmore ya. Ini kita panggil ke sini. Oke, kita akan save. Kemudian supaya bisa muncul, kita akan gunakan use effect. Use effect seperti ini.
Dalam use effect kita tinggal panggil get datanya, dan kita akan gunakan kondisi. Dia akan berubah ketika ada perubahan pada last ID dan ada perubahan pada keyword. Kan ini ada banyak, kita akan quick fix aja. Kita akan disable di line ini aja. Nah, seperti ini ya. Nah, kita coba save. Error gak? Oke, ini tidak error ya. Kita coba tambahkan sekarang ke sini untuk dimunculkan ya. Untuk dimunculkan kita akan menggunakan map body. Kita akan gunakan data map index. Ini bisa kita geser aja ke atas. Kita geser ke sini. Dan kita tambahkan key, karena ini sebuah looping harus ada key-nya. Nah, key-nya saya akan menggunakan index. Untuk yang lainnya saya akan ambil dari item. Kita akan langsung ambil ID-nya aja ya. .id. Dan kita akan ambil item .first name. Kemudian kita akan ambil item .last name. Ini kita akan ambil item .email. Ini kita akan ambil item .gender. Ini kita akan ambil .ip address. Kita save. Sekarang kita coba lihat dulu. Oh, ini kita inspect dulu, ada error. Oke. 300 API personal, kita kurang S ya. Ini kita kurang S personal. Sekarang sudah muncul ya. Oke, ini datanya sudah muncul. Cuman ini patchingnya belum kita jalankan. Ini ID-nya belum keluar. Kita coba lihat lagi. Index item ya. Sekarang sudah muncul. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan untuk patch-nya. Kita bisa menggunakan di bagian tabelnya ini ada yang namanya infinite scroll. Kita tinggal panggil ke sini ya. Infinite scroll. Ini ya. Kita panggil. Nah, infinite scroll ini memiliki beberapa atribut yang bisa kita pakai. Ini kita taruh di bagian bawah tabel kita. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian infinite-nya kita akan definisikan data length-nya, kita akan ambil dari data.length. Kemudian kita akan ambil next-nya, kita akan buat sebuah function ya di sini. Namanya fetch more. Nah, fetch more ini kita buat baru ya. Kita buat di sini fetch more, sebuah cons fetch. Kita copy aja tadi. Ini ya, ini kita copy. Ini fetch more kita buat sama dengan. Nah, mungkin supaya jelas kita konsol dulu aja ya, console.log fetch more. Supaya kita tahu nanti ketika apa ini jalannya. More. Nah, ini. Dan kita akan tambahkan lagi. Ini hash more. Kita hash more-nya bisa ambil dari hash more. Kemudian loadernya kita buat sebuah loading aja seperti ini ya. Kita save. Kita bisa lihat. Oke. Kita besarkan. Saya akan coba inspect di sini ya. Konsol. Kita hapus. Kita refresh. Ini kalau misalkan kita scroll, lihat ini page more-nya jalan ya. Jadi ketika kita scroll dia jalan. Nah, kita bisa tambahkan ini dengan next ya.
Di PS More kita bisa tambahkan dengan last ID-nya supaya dia berubah. Kita akan set last ID. Kita akan ambil dari temp ID. Nah, kita akan isi ke sini. Oke, sekarang kita coba lagi. Kita refresh dulu ya. Oke, kita coba scroll, lihat. Nah, infinite-nya ini sudah jalan ya. Ini sudah oke. Sekarang kita akan menambahkan untuk proses search-nya ini ya. Ini belum jalan. Nah, proses search-nya kita baru memiliki query tapi belum memiliki metodenya. Di sini kita akan tambahkan di dalam formnya sebuah metode untuk menanganannya. Kita akan tambahkan di sini on submit, kita akan set data. Nah, set datanya kita buatkan, ini belum ada. Kita buat di sini sebuah konstanta search data. Nah, supaya tidak nge-refresh, kita akan set prevent defaultnya ya. Nah, kemudian kita akan set keyboardnya query. Nah, sebelumnya kita akan reset dulu. Kita akan set last ID-nya kita nolkan lagi. Kemudian datanya kita akan reset lagi jadi empty array seperti ini ya. Supaya kembali ketika kita search ke awalnya dulu sebelum kita tambahkan. Oke, kita coba buka. Nah, saya akan Joe seperti ini. Kemudian saya akan search, lihat ini sudah muncul ya Joe. Kemudian saya kalau misalkan scroll, lihat semua Joe dia scroll ya. Tuh. Ataupun kalau misalkan kita memiliki yang lain Joel, kita search, nah kita muncul yang Joel aja. Oke, terus nah berarti ini sudah habis ya, hanya sampai sini, nggak ada scroll lagi. Oke ya, akan kita scroll, ini sudah jalan. Oke, infinite scroll kita sudah berhasil dan sudah berjalan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.